Kasih dalam Tuhan, kita kembali berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada pagi hari ini kembali Tuhan boleh mengundang kami hadir di rumah-Mu. Dan kalau pada saat ini Tuhan, ketika setiap kami hadir di rumah-Mu sebagai satu keluarga, kami rindu agar ketika Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu, Tuhan boleh lembutkan hati kami. Sehingga Tuhan ketika nanti kami kembali ke rumah kami bukan menjadi pribadi yang sama. Tapi kami menjadi pribadi yang berubah. Berubah seperti apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Karena kami bukan hanya mau menjadi pendengar daripada firman-Mu. Tapi kami sungguh-sungguh Tuhan mau menjadi pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu, berbicaralah kepada setiap kami pada saat ini. Karena kami siap mendengar. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Loh, kenapa ini? Kenapa? Aku sedih. Kenapa? Kenapa si Tono? Contoh Richard? Ya, ini gak Tono tahu ya. Nih. Dari tadi nangis mulu. Kenapa? Kenapa dia mau kerja nangis? Aku gak betah di rumah. Mamaku berantem mulu. Jadi aku gak kuat. Aku udah gak kuat. Bayangin ya. Bayangin. Liatin. Bayangin. Ya. Bayangin. Dia berantem. Hari-hari. Tiba-tiba ada aja. Prang. Ketumbrang. Kaca pecah, pintu rusak, berantem terus kerjaannya. Sampai aku pun juga kena pukul, dimarahi, kena getahnya pokoknya. Sedih, aku udah gak kuat. Aku gak kuat. Sabar Tono, sabar. Tono sedang stres ternyata. Sedih aku contoh, sedih. Oh sedih. Gimana ini? Terus? Aku pengen keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis. Susah ya Tono ya? Iya nih Tono. Ya. Sepertinya mustahil Tono kayaknya. Ada keluarga yang harmonis ya kalau lihat dari hidup Tono kayaknya susah ya. Iya nih. Gimana dong nih contoh? Gimana? Coba tanya Tono, tanya. Gimana? Teman-teman tahu gimana? Tolong bantu dong, tolong please. Nah, gimana Tono? Oke, Tono gini deh. Kita di sini mau dengar firman Tuhan. Ya, Tono duduk baik-baik sama teman-teman juga ada. Teman-teman Tono ada tuh ya. Tuh di atas di bawah ada teman-teman Tono ya. Iya, banyak ya. Dengar firman Tuhan. Nanti lewat firman Tuhan, Tono boleh dapat sesuatu yang menguatkan Tono. Oke, baiklah. Ya. Jadi jangan nangis lagi ya. Dibilang jangan nangis lagi malah teriak. Okay. Mana sih? Siap. Oke. Tenang ya Tono ya. Oke. Ya, sekarang Tono boleh duduk. Oke. Nanti ditemani Conta Richard. Oke. Ya. Oke. Udah. Duduk ya. Sekarang waktunya saya Tono ya. Oke. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada hari ini kita boleh renungkan bersama-sama dengan tema keluarga yang harmonis. Ya, suatu hal yang sepertinya sulit untuk terjadi. Seperti tadi yang Tono alami. Ya, setiap hari dikatakan brang-breng gitu ya. Bahkan Tono pun menjadi korban kalau boleh dikatakan ya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi realita kehidupan keluarga pada saat ini begitu susah. Makanya tadi saya tanya kepada Tono, kayaknya mustahil ya tema keluarga yang harmonis ini. Mari sebelum lebih jauh lagi, saya mengajak kita membuka bagian firman Tuhan Alkitab kita dalam Kolose 3 ayat 18 hingga 21. Kolose 3 ayat 18 sampai 21, saya akan membacakannya dalam terjemahan TB yang kedua ya, terjemahan baru yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Hai istri-istri,
Tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian jawaban firman, diberkatilah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terutama kepada adik-adik ya. Sebelum kita lebih jauh di dalam perenungan firman Tuhan, saya ingin memberitahukan kepada adik-adik ada aktivitas yang sudah diberikan oleh para lause dan biarlah itu boleh dikerjakan ya. Untuk yang kelas kecil mewarna dan kelas 1 sampai kelas 6 itu selain mewarna ada di balik kertasnya nanti tolong adik-adik tulis pokok doa adik-adik buat papa mama kalian. Apa sih yang kalian ingin doakan buat papa mama kalian ya. Jadi selama nanti saya dan juga contoh Richard menyampaikan firman Tuhan, adik-adik boleh beraktivitas ya. Yang kecil boleh mewarna, lalu kelas 1 sampai kelas 6 selain mewarna tulis pokok doa buat papa mama kalian ya. Demikian yang ada ya. Jadi para orang tua yang duduk bersama anak-anak bisa juga mengarahkan anak-anak yang ada. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seperti yang saya katakan bahwa frase keluarga yang harmonis sepertinya adalah hal yang sulit terjadi. Ya, realita yang ada seperti ini yang saya dapatkan. Perceraian pasca Lebaran 2024 ini di Bandung itu perceraian itu meningkat dengan sangat tajam, sangat luar biasa. Gitu ya. Di situ dikatakan bahwa perceraian itu diajukan ke pengadilan mayoritas karena faktor ekonomi. Dan setelah Lebaran itu perkaranya 20 perkara setiap hari. Dari Januari sampai April 2024 ini ada lebih kurang 1.642 kasus perceraian. Ini yang tercatat. Belum yang tidak tercatat. Mungkin lebih banyak lagi. Tapi itu realita gambaran. Kemudian di situ Ibu lihat ini ya. Ini sebuah ungkapan. Ini juga pernah kami alami, saya dengan Nancy alami waktu kami pelayanan di Bandung. Ada orang kenalan kami yang juga bermasalah dengan istrinya. Lalu di-upload di medsosnya. Wah suami saya begini, suami saya begitu. Wah istri saya begini, istri saya begitu. Dan itu disebarluaskan. Ya, sehingga akhirnya anak-anak pemuda yang bimbingan kami pun tanya, kok kenapa begini? Cik kenapa begini? Tapi itu suatu realita kehidupan keluarga pada masa kini. Ketika ada kekesalan kepada pasangan, itu diungkapkan di medsos. Sehingga akhirnya kalau boleh saya katakan aib keluarga itu menjadi hal yang umum diketahui oleh banyak orang. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kembali lagi saya ingin mengajak bahwa sepertinya frase keluarga yang harmonis itu adalah sesuatu yang mustahil. Gak mungkin kayaknya, gak bisa. Ya. Banyak hal yang akhirnya menghambat keluarga menjadi keluarga yang harmonis. Tapi mari pada pagi hari ini, saya ingin membawa kita kepada suatu pemahaman di dalam iman kita, iman Kristen. Ada satu berita gembira buat setiap kita. Buat saya dan juga buat Bapak Ibu sekalian. Frase keluarga harmonis bukan sesuatu hal yang mustahil. Frase keluarga harmonis itu bisa terjadi. Dan frase keluarga harmonis atau keluarga Kristen yang harmonis itu dapat terwujud ketika suami dan istri dapat menjalankan perannya seperti yang Tuhan rancangkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terutama juga adik-adik. Ketika tadi baca firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 18, 19, itu mungkin terutama adik-adik atau orang-orang muda yang belum mempunyai pasangan berkata, bagian firman Tuhan ini bukan buat saya. Itu mungkin buat mama saya, buat cici saya, buat koko saya. Bukan buat saya, toh kan saya belum menikah. Tar dulu, bagian firman Tuhan ini buat kita semua. Baik yang sudah menikah ataupun belum menikah.
Bagian firman Tuhan ini ingin mengajar kita. Nanti yang pria yang akan menjadi suami-suami Kristen. Bagian firman Tuhan ini buat kita. Para wanita atau perempuan yang nanti akan menjadi istri. Dan juga nanti menjadi orang tua baik pria dan wanita. Firman Tuhan ini buat kita. Jadi mari kita buka hati kita. Jangan tutup dan berkata firman Tuhan ini bukan buat saya tapi buat dia. No, firman Tuhan ini buat kita. Ya. Oleh karena itu mari frase keluarga yang harmonis, keluarga Kristen yang bahagia, keluarga Kristen yang harmonis itu dapat terjadi. Karena firman Tuhan mengatakan seperti ini. Ketika suami dan istri dapat menjalankan perannya seperti yang Tuhan rancangkan, maka keluarga yang harmonis itu dapat terlaksana. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada bagian ini Paulus sedang menyoroti keberadaan suami dan istri pada budaya pada saat itu. Dalam hukum Yahudi dan juga hukum Yunani. Di dalam hukum Yahudi, perempuan itu adalah sesuatu. Maksudnya apa? Perempuan itu sama seperti properti, harta, dan segala sesuatu yang dimiliki. Terutama oleh para pria. Itu bagi hukum Yahudi. Sedangkan bagi hukum Yunani, perempuan itu adalah pribadi yang tidak harus nampak atau tidak harus dilihat. Di dalam hukum Yahudi, seorang suami boleh menceraikan istrinya dengan alasan apapun. Sedangkan istri tidak mempunyai hak apapun di dalam memulai perceraian. Di dalam masyarakat Yunani, seorang wanita itu nggak boleh jalan sendirian. Bahkan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dia tidak boleh. Bahkan untuk menemani makan suaminya dia tidak boleh. Dia harus makan di belakang. Tidak boleh berkumpul atau berinteraksi dengan pria yang ada. Dan di dalam kebudayaan Yunani, seorang pria itu boleh melakukan apapun, bahkan keluar rumah sesuka hatinya. Bahkan menjalin hubungan dengan banyak wanita tanpa menimbulkan stigma. Jadi para pria boleh melakukan apapun. Yang kata lain di sini perempuan, baik di dalam hukum Yahudi ataupun hukum Yunani, adalah pribadi yang hanya dapat atau boleh melakukan semua kewajiban yang sudah ditentukan. Dibilang A, itu harus lakukan. Tidak boleh protes. Itu perempuan di dalam budaya Yahudi dan juga Yunani. Nah, para wanita yang hadir pada pagi hari ini. Saya ingin tanya nih. Ketika muncul perintah ini. Tadi kan udah lihat tuh. Wanita gak boleh ini, gak boleh itu. Pokoknya diem, denger. Ikutin apa yang saya perintahkan dari pria. Nah, muncul perintah ini. Hai istri-istri, hai para wanita, tunduklah kepada suamimu. Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Bagaimana respon kita? Setuju gak ayat ini? Setuju gak? Ini diem setuju atau diem gondok? Enak aja. Gimana? Setuju gak? Kenapa setuju? Hah? Karena memang, yaudah kita udah selesai khotbah berarti. Ya. Yang setuju dari Kaleb loh. Yang lain. Dari Kaleb yang setuju. Yang lain gimana? Setuju gak? Setuju? Setuju, tapi di sini. Wah, ini contoh Ferdi ngajak ribut nanti ya. Gitu ya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ya sebelum menjawab setuju atau tidak setuju, jangan juga kita punya pikiran gitu ya. Wah, contoh Ferdi ini sedang mengajarkan diskriminasi gender, gitu ya, merendahkan wanita, gitu ya. Enggak, saya enggak ngajarin gitu kok, gitu ya. Tapi mari kita simak ayat ini baik-baik. Seorang istri harus tunduk kepada suaminya, ya. Lihat, seorang istri harus tunduk kepada suaminya. Nah, kata tunduk di sini atau di dalam bahasa Yunaninya hipotase itu tidak selalu mengandung unsur penaklukan atau saya katakan penguasaan, bukan. Jadi ketika kita baca ayat ini, baca dulu baik-baik, jangan emosi dulu. Wah, ini Alkitab ini lagi merendahkan saya. Tidak. Justru Alkitab menegaskan kata
takluk di sini, tunduk di sini bukan penaklukan. Bukan juga penguasaan. Tetapi di situ saya katakan penundukan di sini adalah subordinasi, bukan subjugasi. Ya. Jadi penundukan di sini bukan penaklukan, tapi sungguh-sungguh ada suatu rasa rela hati, ada suatu rasa untuk boleh memikul tanggung jawab dan ketaatan di dalam menjalani kehidupan keluarga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan memberikan firman Tuhan kepada wanita secara khusus dalam hal ini, tunduklah kamu kepada suamimu. Bukan berarti wanita itu susah diatur. Benar gak? Setuju gak? Setuju gak? Bukan berarti apa memang susah diatur. Bagian firman Tuhan ini bukan berbicara ketika disampaikan bukan berarti wanita susah diatur. Bukan. Justru wanita itu lebih mudah diatur daripada prianya. Jadi sekali lagi ketika bagian firman Tuhan ini disampaikan bukan merendahkan wanita. Bukan. Bukan menyatakan bahwa wanita susah dibimbing. Bukan. Karena pada kenyataannya wanita itu lebih mudah untuk patuh dan tunduk dibandingkan pria. Tetapi ketika firman Tuhan ini disampaikan, tujuannya apa? Untuk kelanggengan, untuk kerukunan. Sebab tanpa ada yang tunduk tidak mungkin tercapai ketundukan itu sendiri. Ketika seorang wanita tidak mau tunduk kepada pria, maka ketundukan itu tidak akan pernah terjadi. Kehidupan yang harmonis itu tidak akan pernah terjadi. Dan harus ingat bahwa ketundukan seorang wanita itu dibatasi oleh Tuhan. Ketika seorang wanita yang sudah menikah diminta oleh suaminya untuk melakukan dosa, dia berhak untuk menolak tunduk kepada suaminya. Jadi ketika diminta untuk melakukan dosa, dia bisa bilang, saya tidak bisa melakukan apa yang kamu minta. Jadi ketundukan ini dibatasi hanya kepada Tuhan saja. Apa yang Tuhan mau, itu yang para wanita lakukan. Ketika diminta untuk melakukan dosa, kita bisa berkata, tidak mau. Karena kita lebih harus tunduk kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Sehingga lewat ayat ini, saya ingin setiap kita boleh belajar. Terutama para wanita. Karena Anda semua, para wanita, para perempuan, para istri, Anda tidak dipanggil untuk menjadi bawahan suami Anda. Tidak. Anda juga tidak dipanggil untuk menjadi seorang yang rendah diri dan merasa tidak berharga. Wanita dan pria itu diciptakan sama, setara dengan pria. Wanita diciptakan sama, setara. Jadi gak ada bagian untuk Anda para wanita merasa rendah diri. Aduh saya begini. No. Tuhan berikan kemampuan kepada Anda. Oleh karena itu. Nyatakan perasaan Anda, nyatakan pendapat Anda kepada pasangan Anda, kepada suami Anda. Ya. Dan Anda juga tidak dipanggil untuk menjadi seorang kepala rumah tangga. Tapi ketika para wanita, para istri-istri Kristen dipanggil untuk tunduk, maka seorang istri, seorang wanita Kristen dipanggil untuk menjadi seorang penolong yang kooperatif buat suaminya. Memberikan dukungan buat suaminya. Menguatkan suaminya. Seorang yang dapat memaparkan hal yang perlu dipaparkan. Perasaannya. Seorang yang dapat menjadi wakil bagi suaminya. Karena keberhasilan seorang suami itu juga didukung oleh wakilnya. Yaitu istri yang terkasih. Oleh karena itu para wanita yang hadir, para perempuan-perempuan Kristen yang hadir pada minggu hari ini. Di dalam momen Parents Day ini. Mari kita miliki konsep yang benar di hadapan Tuhan. Anda semua, para wanita Kristen, adalah pribadi yang luar biasa di mata Tuhan.
Jangan merasa rendah diri, jangan merasa saya nggak ada gunanya. No, Tuhan tempatkan Anda di sisi suami Anda sebagai pribadi yang luar biasa. Wakil buat suami Anda. Mama, ibu buat anak-anak yang Tuhan percayakan kepada Anda. Sehingga mari, sungguh-sungguh kita boleh menyatakan apa yang Tuhan mau. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Paulus nggak stop hanya istri atau wanita Kristen. Paulus geser. Kemana? Ke ayat berikutnya, ayat 19. Di situ dikatakan, hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca baik-baik, Kolose 3 ayat 18 dan 19, saya ingin tanya, berapa perintah yang diberikan untuk wanita? Jumlah perintahnya ada berapa? Dan juga untuk pria berapa? Coba lihat lagi Alkitabnya. Kolose 3 ayat 18 dan 19. Untuk wanita berapa perintahnya, untuk pria berapa? Ayo, lihat. Berapa perintahnya yang Tuhan berikan? Untuk wanita berapa? Untuk pria berapa? Untuk wanita, 1 apa? Tunduk. Untuk pria berapa? 2. Berarti siapa yang susah diatur? Wanita atau pria yang susah diatur? Nah, ya ntar, wow, saya pria loh. Ya, ada 2 loh buat pria. Jadi ketika baca ayat ini jangan buru-buru emosi dulu. Ya, baca baik-baik. Maksudnya apa? Karena ayat ini kadang-kala cuma dipotong. Sebagian saja diangkat terus disampaikan. Ntar dulu, baca secara keseluruhan. Ada 2 perintah yang diberikan Tuhan untuk para pria. Hai suami-suami, yang pertama, kasihlah istrimu, kasih. Kata kasih di sini pada ayat ini dalam Kolose 3 ayat 19 memakai kata agape. Minggu lalu Pendeta Gunawan Tanu sudah memaparkan dengan sangat luar biasa mengenai kasih agape itu sendiri. Di sini kembali lagi kata itu, frase itu, kasih agape itu diberikan kepada para pria. Bukan hanya sekedar untuk diketahui, tetapi dilakukan di dalam kehidupannya. Secara khusus sebagai suami-suami Kristen. Para suami di situ diminta untuk boleh menyatakan kasih yang tidak bersyarat. Para suami di situ diminta untuk di dalam posisinya sebagai kepala rumah tangga tidak sedikit pun atau tidak memikirkan untuk bertindak kasar kepada istrinya. Hai para suami, Anda tidak diberi ruang untuk boleh berlaku seenaknya kepada pasangan yang sudah Allah berikan buat Anda. Jadi bagian ini ingin menegaskan, kasihlah istrimu dengan kasih gimana? Kasih dari Tuhan kepada engkau. Kasih agape. Itu yang harus dilakukan oleh para suami. Jadi jangan pernah berpikir bahwa, wah boleh dong saya mengasihi semaunya saya. No, standar kita adalah standar daripada Tuhan. Karena tugas utama seorang suami bukan menguasai, tetapi mengasihi. Tugas utama seorang suami, saya dan juga para pria yang sudah menikah. Tugas utama kita bukan menguasai, tetapi mengasihi. Beda sedikit aja. Rangkaian itunya hurufnya sama. Menguasai tapi mengasihi. Tugas utama kita bukan menguasai, tapi mengasihi. Mengasihi dengan kasih Tuhan. Karena dalam kehidupan kita sebagai pria Kristen, sebagai suami Kristen, bukan otoritas dan hak yang harus ditonjolkan, tetapi kewajiban dan tanggung jawab yang harus kita berikan. Itu loh tugas utamanya. Mari kita mengasihi. Permisi tanya para pria Kristen, para suami-suami, kapan terakhir memeluk istri? 2 tahun lalu, contoh. Waduh. Boleh tanya,
kapan terakhir peluk istri kita? Ayo kapan? Saya tadi pagi. Tanya Nancy. Saya tadi pagi. Ya, ayo para bapak-bapak kapan terakhir peluk istri? Gak ada? Cilaka. Nanti pulang peluk ya. Karena itu pribadi yang istimewa yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Peluk istri kita. Ya, mari kita mengasihi dengan kasih yang Tuhan berikan. Mungkin ada kalanya kalau menurut bahasa Paroni, pika sebelun. Gitu ya. Tahu pika sebelun? Nyebelin banget. Tapi justru ketika nyebelin itu, justru itu waktu untuk kita peluk. Peluk, nyatakan sayang itu. Ya. Jangan sungkan-sungkan. Seringkali orang berkata, wah nikah saya udah lama. Ngapain sih peluk-pelukan? Gak perlu, itu mah khusus yang muda-muda aja. No. Pernikahan Kristen justru semakin lama semakin harus sering peluk. Jangan merasa, gak usah. Geli. Lah. Pasangan sendiri geli. Jangan. Justru pasangan sendiri yang harus kita peluk. Masa mau peluk pasangan lain? Nah itu yang geli, bahaya. Justru pasangan sendiri yang harus kita peluk. Yang kita sayang. Ya janji ya, pulang nanti atau keluar gereja. Gandeng lah, gandeng. Gandeng. Kita gereja kita puji Tuhan gak ada jalanan itu ya. Maksudnya jalan gede gitu ya. Enggak. Tapi ya setidaknya ke parkiran gandeng. Ya, kan bisa aja jatuh. Ya, gandeng. Janji ya, nanti keluar, nanti akan difoto ya. Mari, kembali lagi saya mengajak untuk kita para suami, para pria Kristen. Ya, kasihilah istrimu dengan kasih agape. Jangan berlaku kasar. Ya, jangan semena-mena. Gitu ya. Kalau yang boncengan, tungguin istrinya naik dulu. Jangan belum naik, wah udah jalan. Jatuh nanti. Ya jadi kasih ya, kasihi istrimu dengan kasih agape. Nah kemudian perintah yang kedua di situ dikatakan, hai suami-suami janganlah berlaku kasar terhadap dia. Nah saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kata jangan berlaku kasar ini memakai dalam bahasa Yunani pikraineste, itu ya, membuat pahit hati. Saudara-saudaraku, walaupun pada saat itu para pria diberikan otoritas atau hal yang legal untuk boleh berlaku kasar, terutama kepada para istri, para wanita yang tidak mau mengikuti atau menunjukkan kepatuhan, para pria Kristen didorong untuk tidak melakukan hal itu. Dengan kata lain, di sini para pria Kristen diminta untuk tidak menyimpan kepahitan. Para pria Kristen diminta untuk tidak menyimpan kejengkelan dan bahkan frustasi. Waduh kok susah banget urus istri saya ya. Diminta A lakukannya B. Diminta B lakukannya C. Aduh susah banget. Justru para pria diminta untuk tidak menyimpan kepahitan dan berpikir seperti itu. Karena sekali lagi para wanita yang ada di samping Anda. Itu adalah pribadi-pribadi yang istimewa. Sehingga akhirnya ketika para pria sungguh-sungguh boleh mengasihi ya, dengan kasih Tuhan, mereka tidak kepahitan. Dan mereka juga tidak menimbulkan kepahitan kepada para istri. Karena tindakan mereka yang kasar itu sendiri. Kata-kata kasar, mungkin kita tidak main tangan. Cuman kata-kata itu juga menyakitkan. Belajar untuk tidak berkata-kata yang kasar, kotor kepada pasangan Anda. Belajar, tahan. Ya. Sekali lagi mari mengasihi. Karena ketika kasih yang tidak bersyarat itu kita terapkan dalam kehidupan kita. Maka ketika akan berkata kasar, mikir kita. Kalau saya melakukan ini, saya sedang menyakiti hati Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimanapun sikap yang ditunjukkan oleh para istri. Para suami Kristen diminta untuk tetap merawat dan memperlakukan para istri dengan baik. Ingat, bagaimanapun sikap pasangan kita,
Tuhan minta, terutama para pria. Tuhan minta. Ini Tuhan yang minta, bukan saya yang minta. Tuhan yang minta, firman Tuhan yang minta. Dan harus kita lakukan. Perlakukan istrimu dengan baik dan tetap rawat dia. Sehingga ketika kita diajar untuk jangan berlaku kasar kepada istri, maka kita diminta untuk jaga hati. Supaya kita para pria tidak mengalami kepahitan. Dan kita mau menggantikan kuasa dengan kasih. Kita mau menggantikan hal memaksa dengan merangkul. Kembali lagi, bukan memaksa tapi merangkul. Mau gak kita lakukan itu? Mungkin kita kesel, mungkin kita sebel. Tapi jangan kita paksa dia dengan kekerasan. Tapi mari rangkul dia. Ajak dia untuk makin dekat dengan Tuhan. Ingat, Tuhan menerima kita. Bukan waktu kita jadi baik. Bukan kita ketika kita cantik, bukan ketika kita tampan. Tuhan menerima kita ketika kita rusak, ketika kita jelek. Tuhan terima kita dan Tuhan kasih kita. Suatu hal di mana ketika pria dan wanita dalam relasi suami istri itu, konflik itu suatu hal yang wajar. Tapi seringkali kedua belah pihak gengsi untuk memulai sesuatu yang memperbaiki. Terutama jujur, laki-laki kadang-kadang gengsi. Untuk apa? Untuk katakan meminta maaf terlebih dahulu. Benar gak? Oh, laki-lakinya diam semua. Seringkali kita gengsi kok. Kok harus saya yang minta maaf? Kan yang salah dia. Kenapa harus saya yang minta maaf? Gak mau. Saya gak mau minta maaf. Tunggu dia minta maaf, baru saya minta maaf. Sampai kapanpun saya tidak akan minta maaf. Kalau dia belum minta maaf. Ingat, kalau kita berlaku seperti itu, berarti kita sedang berlawanan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kita sedang berlaku kasar terhadap pasangan kita. Karena kita menimbulkan kepahitan kepada pasangan kita. Mari kita menjadi pribadi yang mengambil inisiatif untuk boleh memulai sesuatu. Di sini bukan salah atau benar. Karena ketika konflik, gak mungkin satu benar 100%. Tidak mungkin. Yang namanya konflik, pasti dua-dua salah. Pasti dua-dua salah. Tinggal besar kecilnya aja. Pasti dua-dua ada salah kok. Tapi belajar untuk mengambil inisiatif untuk meminta maaf. Maaf ya. Dan ketika kita mau melakukan itu, kita sedang tidak melakukan hal yang kasar kepada pasangan kita. Dan ketika kita tidak berlaku kasar, kita juga diminta untuk kembali lagi tadi, meminta maaf terlebih dahulu. Dan seorang suami Kristen yang baik, bukan hanya berkata aku cinta kamu, itu mah udah sering. Tapi coba ketika ada masalah, ajak pasangan kita berdoa. Ajak pasangan kita berdoa dan bilang, ayo kita berdoa. Kita tahu ada masalah ini, kita berdoa. Mari kita mencintai Tuhan dengan lewat doa di antara kita. Mencintai Tuhan yang selalu mencintai kita apa adanya. Ajak pasangan kita. Oleh karena itu saya kembali tanya nih. Kapan terakhir berdoa bersama pasangan? Ayo. Kapan? Ada yang kemarin? Ada gak kemarin? Berdoa sama pasangan, sama istri, sama suami. Gak pernah juga? Cilaka. Nanti pulang berdoa ya. Ayo berdoa. Katanya doa nafas hidup orang Kristen. Kalau gak berdoa berarti gak? Kalau gak bernafas berarti mati kan? Mati, bener. Nah sekarang kalau suami istri gak pernah berdoa, mati gak? Secara fisik hidup, cuman secara relasi, mati. Ayo doa. Ajak doa. Ya.
itu bukti kita tidak mau berlaku kasar. Cari solusi atas pertengkaran kita, atas permasalahan kita. Bukan keluar solusinya. Di dalam, bersama, berdoa. Dan mengarahkan diri kita kepada Tuhan yang mencintai kita apa adanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, peran seorang suami yang saya katakan, peran seorang suami Kristen bukan hanya mengatakan aku cinta kamu, bukan. Itu gampang. Orang luar sana juga melakukan. Tapi katakan, mari kita bersama mencintai Tuhan yang mencintai kita apa adanya. Saudara-saudaraku, saya dengan beberapa orang, Pak Sutri sedang membahas buku ini. Second Marriage, Gary Thomas. Di dalam salah satu kutipannya di situ dikatakan, but if you want to become more like Jesus, I can't imagine any better thing to do than to get married. Jadi ketika kita ingin menjadi semakin serupa Kristus, ada kutipan di situ ya. Saya tidak dapat membayangkan hal yang lebih baik daripada menikah. Kenapa? Karena ketika kita menikah, kita didorong, dipush untuk menghadapi some karakter. Menghadapi karakter, terutama karakter pasangan kita. Yang mungkin kita tidak bisa hadapi di situasi yang lain. Yang kata lain para suami istri. Ketika kita menikah, berarti kita sedang belajar untuk tidak berfokus kepada diri kita sendiri. Tapi kita berfokus kepada Tuhan dan juga pasangan kita karena kita ingin mengasihi dia. Ada karakter-karakter yang menyebalkan? Iya, sekali lagi iya. Karena pasangan kita bukan orang yang sempurna. Tapi kita diminta untuk menghadapi hal itu dengan melihat kepada Tuhan. Buku ini buku yang bagus, udah ada terjemahan bahasa Indonesianya. Bapak Ibu kalau bisa beli, baca. Ya, saya sedang membahas ini dengan beberapa pasangan yang ada di gereja kita. Oleh karena itu belajar lewat keberadaan pasangan kita. Kita bukan mau berlaku kasar, kita bukan mau berlaku seenaknya, tapi kita ingin menjadi pribadi-pribadi yang seperti Kristus inginkan. Oleh karena itu, ketika kita menjadi pribadi pasangan-pasangan, pria dan wanita Kristen, mari kita belajar. Hal itu bisa terjadi ketika kita menanggalkan manusia lama kita serta kelakuannya dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Lihat kepada Tuhan, jangan lihat kepada diri kita sendiri. Sehingga ketika kita melihat kepada diri kita sendiri, hanya kekecewaan, hanya kesedihan, hanya kepahitan, hanya kejengkelan yang ada. Tapi ketika kita melihat kepada Kristus, maka kita juga akan tunduk. Karena itu yang Tuhan minta. Karena ketundukan itu bisa terjadi. Dan mengasihi serta tidak berlaku kasar, itu bisa terjadi. Ketika kita minta Allah Roh Kudus boleh mengubah kita. Boleh menjadikan kita pribadi seperti yang Dia inginkan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Mari di momen bulan keluarga ini. Kalau di antara kita, para suami istri, ada sedang mengalami konflik. Bawa ke Tuhan. Dan minta Tuhan, Tuhan lawat kami, jamah kami. Nyatakan kuasa pemulihan bagi kami suami dan istri. Karena kami rindu kehidupan kami sebagai suami dan istri. Pria dan wanita Kristen menjadi hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ini bagian yang Paulus katakan mengenai suami dan istri. Tapi sekali lagi, dia dari wanita ke pria, dia gak stop sampai di situ. Dia terus berbicara kepada anggota keluarga yang lain, yaitu anak-anak. Ya, seperti Tono dan juga anak-anak sekolah minggu lah, yang hadir pada pagi hari ini. Dan bagian firman Tuhan itu akan disampaikan oleh Contoh Richard. Ya, terima kasih Contoh Ferdi. Ya seperti tadi dikatakan oleh Contoh Ferdi ya, selain bahwa relasi suami istri yang dituntut untuk benar di hadapan Tuhan, untuk menjadi keluarga Kristen yang harmonis dan bahagia, juga terwujud ketika anak-anak itu taat kepada orang tua. Nah, anak-anak ya, mari kita sama-sama dengarkan.
Nah Bapak Ibu, setelah berbicara mengenai relasi suami dan istri, kemudian Paulus mengalihkan perhatiannya pada hubungan orang tua dan anak Bapak Ibu. Di ayat 20 hingga ayat yang ke-21. Nah sebagai bagian dari anggota keluarga, ternyata anak juga berperan dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dan bahagia. Di mana anak harus memiliki kerelaan hati untuk taat mengikuti ajaran atau didikan orang tua. Dikatakan dalam ayat yang ke-20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, mungkin kita perlu mengklirkan dulu nih Bapak Ibu. Siapa sih anak-anak di sini? Karena meskipun kita telah menikah dan kita juga masih memiliki orang tua, maka kita disebut juga anak-anak. Nah tapi anak-anak yang di sini seperti apa? Bapak Ibu, beberapa penafsir mengatakan bahwa anak-anak ini dengan katanya yakni tekna merujuk pada mereka yang masih tinggal bersama dengan orang tua dan berada di bawah pengasuhan, kekuasaan dan bimbingan orang tua. Jadi bagi setiap kita yang masih berada di bawah naungan orang tua wajib mentaati akan hal ini. Mungkin ada juga beberapa yang penafsir berpandangan bahwa ya terus bagaimana dengan yang sudah menikah? Beberapa penafsir mengatakan bahwa berbeda dengan mereka yang sudah menikah, perihal ketaatan bukan lagi menjadi sesuatu bagian yang harus atau wajib untuk mereka ikuti. Karena dikatakan bahwa setelah beranjak dewasa, setelah menikah mereka harus pergi dan bersatu bersama dengan keluarga yang baru. Namun bukan berarti Bapak Ibu bahwa kita tidak menghormati orang tua kita. Nah Bapak Ibu dan juga anak-anak yang terkasih yang ada di tempat ini. Kalau kita melihat di dalam bagian ini, ketaatan seorang anak itu adalah ketaatan yang berlangsung secara terus-menerus Bapak Ibu ya. Di mana kata taatilah ini kalau dalam grammar aslinya ini berbicara tentang tindakan yang berkesinambungan atau terus-menerus. Jadi anak-anak kita tidak boleh berkata bahwa saya mau menaati orang tua besok saja deh, hari ini mau libur free, gak bisa ya. Atau kemarin saya sudah mentaati mereka, hari ini mau free, gak bisa Bapak Ibu ya. Tapi sepanjang hari, setiap saat terus menerus ketaatan itu harus dilakukan. Selain itu Bapak Ibu ketaatan di sini juga harus dilakukan secara menyeluruh. Dikatakan bahwa dalam segala hal, maka segala hal yang merupakan perkataan, merupakan teguran, larangan, perintah maupun ketetapan orang tua adalah sesuatu yang wajib untuk kita taati. Ya adik-adik, anak-anak yang ada, wajib kita taati tanpa terkecuali. Baik itu disukai ya atau itu tidak disukai gitu kan ya. Kalau yang sesuai yang maunya kita, oke, saya mau taati. Tapi kalau tidak, no, meskipun mungkin cara penyampaian yang akan disampaikan, misalnya jangan sering main game atau misalnya jangan pulang terlalu malam. Mungkin caranya itu ya kita tahu bahwa masing-masing punya karakter, mungkin nada bahasa, berbeda daerah pun juga berbeda nada seperti itu ya. Tapi paling tidak di sini kita melihat bahwa meskipun demikian ya, kita tetap harus mentaati karena apa yang mereka sampaikan itu dikatakan harus kita taati. Dan apalagi Bapak Ibu kalau kita melihat perintah taatilah di sini adalah bukan klausa dependen. Tidak bergantung pada apakah orang tuamu itu selalu memberikan perintah yang kamu setujui atau tidak ya Bapak Ibu ya. Jadi baik anak-anak ya. Jadi di sini bukan sesuatu perintah yang dependen yang bergantung kepada apakah orang tua selalu memberikan perintah yang kita sukai. Namun kembali lagi melihat realita bahwa mungkin ada di antara kita saat ini ya anak-anak, adik-adik remaja, pemuda yang mungkin mengalami suatu keadaan yang mungkin dalam realita bergumul dengan orang tua yang mungkin bisa dikatakan tidak benar. Mungkin tengah bergumul dengan keadaan memang ternyata realita di depan sana banyak sekali orang tua yang demikian. Kita melihat kasus ada pelecehan dan lain sebagainya. Terhadap hal ini Bapak Ibu jelas dikatakan bahwa hal ini bertentangan dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa sebagai anak di dalam kondisi yang demikian kita tidak boleh mentaatinya. Ya, di mana dalam kondisi ini kita seharusnya lebih memilih taat kepada Tuhan. Kisah para Rasul berkata bahwa kita harus lebih
taat kepada Allah daripada kepada manusia. Bahkan John Calvin juga memberikan komentar bahwa ketika dia juga melihat hal ini paralel dengan Efesus 6 ayat 1. Di sini Calvin memberikan komentar bahwa Paulus tidak hanya mendesak anak-anak untuk mentaati orang tua mereka. Tetapi menambahkan batasan bahwa semua yang dilakukan untuk mentaati orang tua harus ada di dalam koridor di dalam Tuhan. Hal ini mau menunjukkan bahwa jika seorang tua memberikan sesuatu yang tidak benar, ketaatan kepadanya dapat ditiadakan. Bahkan John Stott pun juga menyatakan bahwa anak tidak harus mentaati orang tua mereka dalam segala hal secara mutlak tanpa pengecualian. Tetapi dalam segala hal yang sesuai dengan junjungan tinggi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan perlu ditambahkan lagi bahwa ketaatan anak kepada orang tua dibatasi pula oleh kondisi dari orang tua tersebut. Kalau ayah atau ibu mereka sudah lanjut usia dan mungkin mengalami yang namanya pikun, sehingga menyuruh yang tidak-tidak gitu ya, atau melakukan sesuatu yang tidak semestinya, maka hal tersebut diperbolehkan untuk tidak harus mentaati perintah tersebut. Nah Bapak Ibu, mentaati orang tua dalam segala hal tidak berarti tunduk pada perilaku amoral dan kasar, dan yang pasti bertentangan dengan firman Tuhan. Namun bukan berarti kita juga tidak menghormatinya. Allah memerintahkan kita seorang anak untuk menghormati meskipun orang tua bukanlah orang tua yang paling sempurna. Kita tetap mengasihi dan mendoakan mereka agar mereka bisa boleh kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu, orang tua ataupun anak-anak, orang tua itu bisa salah. Namun kita juga jangan lebay dalam merespon akan kesalahan mereka. Lalu kita menganggap bahwa segala apa yang mereka katakan itu semuanya salah. Satu kali salah, semua salah. Bapak Ibu, dan khususnya anak-anak yang terkasih, milikilah hikmat untuk mengujinya. Ingatlah bahwa orang tua kita adalah orang yang juga berdosa. Ada kalanya jatuh, ada kalanya mereka benar. Kalau mereka benar, maka kita perlu dengan rendah hati menerima dan mentaatinya. Kalau salah, kita boleh menolak, tetapi penolakan kita bukanlah penolakan yang arogan, penolakan yang kasar dan meremehkan. Sebaliknya penolakan kita bisa kita lakukan dengan cara mungkin kita hanya mendengar dan berdiam. Atau mungkin kita hanya berkata tidak tanpa melanjutkan perkataan apapun itu. Ini semua tergantung dari kondisi dari karakter orang tua kita. Selain itu anak-anak yang terkasih, khususnya anak-anak yang terkasih. Ketika kita melihat bahwa otoritas Tuhan seharus menjadi yang paling utama. Tapi ini juga bukan berarti bahwa kita pada akhirnya menjadikan ini sebagai alasan untuk menolak orang tua. Nah ini yang perlu kita pahami. Untuk itu anak-anak taatilah orang tua dalam segala hal. Sebab Paulus mengatakan bahwa ketaatan seperti itu adalah ketaatan yang menyenangkan Tuhan. Itulah yang diinginkan Tuhan. Meskipun mungkin sulit untuk mentaati orang tua. Ingatlah kita melakukan hanya untuk Tuhan. Dan ketahuilah bahwa Dia berkenan kepada setiap kita. Hormati dan taati mereka dengan perbuatan dan sikap kita. Seperti ketaatan dan ketundukan kita kepada Tuhan. Anak-anak yang terkasih, Yesus adalah teladan yang paling luar biasa yang dapat kita lihat. Di mana selama Dia di bumi, Dia senantiasa mentaati akan kedua orang tuanya yang ada di bumi ini. Yakni Yusuf dan Maria. Dengan meladeninya anak-anak yang terkasih, kita harus memperlakukan orang tua kita sama seperti kita menghampiri Bapa surgawi kita yang terhormat. Bapak Ibu, setelah mendengar poin ini mungkin, ya karena tadi ini berbicara banyak tentang anak, mungkin papa mama udah mulai tuh, dengar ya, dengar. Yang mulai sikut-sikut tuh. Kita bilang amin, amin puji Tuhan ya. Saya pulang saya mau bilang hormati ya orang tua, taatilah, taatilah. Kita tuh langsung gitu ya. Saya dulu juga gitu kalau misalnya di gereja papa mama saya gitu. Kalau udah dengar hal-hal yang nyentuh yang menyinggung gitu kan. Tuh dengar gitu kan ya. Kita pasti ketika mendengar poin ini sebagai orang tua kita mengatakan demikian. Tapi kita perlu melihat Bapak Ibu bahwa ayat ini tidak berhenti sampai di ayat 20. Tetapi berlanjut di ayat ke-21. Nah di ayat 21 ini Bapak Ibu dikatakan bahwa dia memberikan sebuah peringatan ya. Dia memberikan
peringatan kepada setiap kita bahwa di dalam ayat 21 ini justru memberikan peringatan kehati-hatian kepada orang tua. Di mana ketaatan yang harus diberikan oleh anak-anak kepada orang tua sama sekali tidak bisa dijadikan alasan atau membenarkan ketidakpekaan, kebrutalan atau otorisme, kesombongan yang menghancurkan semangat mereka. Jadi ketika perintah pada anak-anak untuk tunduk, maka ini bukan menjadi alasan bagi orang tua untuk pada akhirnya kita memunculkan hal-hal yang pada akhirnya menghancurkan semangat mereka. Di dalam ayat yang ke-21, di dalam bagian ini Paulus berkata bahwa janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Nah Bapak Ibu, maka dari itu dari poin ini kita bisa melihat bahwa keluarga Kristen yang harmonis terwujud ketika orang tua juga tidak menaruh rasa amarah kepada anak-anaknya atau semena-mena di dalam relasi bersama dengan anak-anak. Bapak Ibu, kata yang diterjemahkan sakit hati ini adalah berarti memprovokasi atau seringkali menimbulkan kemarahan atau perkelahian. Ya Bapak Ibu, dan hal ini diminta oleh Paulus dalam bagian ini untuk tidak dilakukan. Di mana Paulus meminta agar orang tua tidak menyakiti hati anak-anak mereka dengan tujuan apa? Untuk menjaga hati anak-anak agar tidak tawar hati. Sehingga tercipta relasi yang tepat di dalam keluarga. Bapak Ibu, memprovokasi atau membuat kesal, jengkel. Ini tanpa disadari bukankah sering terjadi dalam penerapan disiplin yang sering kali dilakukan oleh kebanyakan orang saat ini. Bapak Ibu, ketegasan memang diperlukan, namun harus selalu diimbangi dengan kemurnian, motif, dan semangat kasih sayang. Jangan sampai mereka menjadi putus asa atau berkecil hati. Hal ini penting sebagai orang tua untuk kita melihat, sebab sikap yang terlalu obsesif dan menuntut dalam mengasuh anak menyebabkan kejengkelan emosional dan spiritualitas pada anak. Bapak Ibu, di belakang sini ada banyak daftar hal yang sering kali mungkin terjadi di dalam pola asuh setiap orang tua. Temperamen yang tidak fleksibel, di mana anak tidak pernah tahu apakah ayahnya akan meledak karena pelanggaran kecil atau membiarkan pelanggaran besar berlalu begitu saja. Mungkin suka menghakimi dan menuntut, tidak mau mendengarkan penjelasan anak atau mempertimbangkan keadaan sebelum memberikan penilaian. Ada favoritisme, pilih kasih, tidak adil, pengabaian, memanfaatkan anak untuk memenuhi kebutuhan orang tua tanpa memperhatikan kebutuhan anak. Kritik tanpa pujian, pengingkaran janji, mengedepankan kebenaran di hadapan orang lain namun menjalani kehidupan yang berbeda di rumah. Legalis dan memberikan aturan tidak masuk akal atau terlalu protektif. Bapak Ibu, hal-hal ini tentu akan menimbulkan rasa putus asa di hati anak. Menghadapi kekerasan ini setiap hari, anak-anak seringkali menyerah begitu saja. Yakin bahwa apapun yang mereka lakukan tidak akan cukup benar atau cukup baik untuk menyenangkan orang tua mereka. Dalam hal memotivasi anak-anak, Bapak Ibu, ancaman hukuman mungkin ada. Meskipun seringkali diperlukan. Namun percayalah bahwa hal itu tentu menjadi hal yang mungkin kurang berhasil. Inilah beberapa cara umum yang dilakukan oleh orang tua Bapak Ibu. Di dalam pada akhirnya berujung pada kekesalan atau memprovokasi setiap anak-anak. Sehingga menjadi kecil hati dan tidak patuh. Jikalau salah satu dari kesalahan ini menggambarkan pola asuh kita saat ini. Mari cobalah kita bertanya dalam diri kita. Lantas pola asuh seperti apa yang harus dilakukan orang tua terhadap anak-anaknya? Saya merasa menarik Bapak Ibu bahwa dalam perintah positif yang diberikan kepada anak-anak untuk mentaati orang tua, alasan untuk melakukan hal tersebut menunjuk kepada Bapa Surgawi. Sehingga apapun yang dilakukan oleh Bapa Surgawi dan siapa dia sudah seharusnya menjadi standar bagi para orang tua ini di dalam dunia. Jadi saya dapat menyatakan dalam satu kalimat bagaimana orang tua membesarkan anak-anaknya. Yakni orang tua harus berhubungan dengan anak-anak sebagaimana Bapa di sorga memperlakukan setiap kita. Seperti apa? Banyak dalam Alkitab Bapak Ibu memberikan kita kewawasan tentang karakter dan aktivitas Allah Bapa terhadap umatnya.
Dia tahu bagaimana memberikan pemberian yang baik dan sempurna kepada umatnya. Dan menjaga umatnya tanpa berpikir untuk meninggalkan mereka atau mengabaikan mereka pada saat mereka membutuhkan. Jadi secara tersirat Bapak Ibu bahwa berdasarkan pada karakter Bapa Surgawi, para orang tua di bumi harus mengasihi anak-anaknya dengan kasih Allah terus menerus. Maka kita akan tahu bahwa kapan harus dengan penuh kasih kita menerapkan disiplin yang tegas dan kapan harus menunjukkan kesabaran dan belas kasihan yang cukup. Untuk itu mari para orang tua sama seperti Bapa Surgawi kita yang selalu menyediakan waktu untuk kita dan memberikan kualitas dan kuantitas yang kita perlukan. Sebagai orang tua di bumi ini, kita juga perlu menjaga waktu dan keberadaan kita dengan anak-anak kita. Hal yang paling sulit bagi orang tua adalah saat ketika anak-anak paling membutuhkan kita adalah saat yang sama ketika karir atau pekerjaan kita paling menuntut waktu kita. Untuk sukses dalam karir kita Bapak Ibu, perusahaan tentu ingin kita berpergian dan menghabiskan hari-hari yang panjang di kantor. Dan pada akhirnya karena untuk mengejar akan karir, kita mulai merasionalisasi dengan berpikir, saya akan nanti akan siapkan waktu satu hari untuk memberikan waktu yang berkualitas kepada anak-anak saya. Namun Bapak Ibu ingatlah bahwa tidak ada yang namanya waktu berkualitas selain kuantitas. Anak-anak menafsirkan ketidakhadiran ayah sebagai penolakan. Meskipun dari sudut pandang kita bekerja keras untuk menafkahi mereka. Tapi kuantitas kehadiran kita adalah hal yang paling berkualitas bagi mereka. Yang kedua, menjadikan anugerah dan cinta bukan disiplin sebagai penekanan utama pada anak-anak. Banyak orang Kristen tidak seimbang di sini Bapak Ibu. Kebanyakan buku tentang pengasuhan itu menekankan tentang disiplin. Tentu saja anak-anak kita Bapak Ibu memang memerlukan disiplin yang konsisten. Namun kedisiplinan hanya efektif jika dibalut dengan cinta yang dirasakan. Bapak Ibu, yang ketiga, tidak hanya cinta Bapak Ibu, namun menyukai mereka yang diwujud nyatakan dengan perlakuan kita yang begitu interest dengan mereka. Terkadang kita cuma bisa bilang cinta, tapi lebih daripada itu kita harus menunjukkan bagaimana kita betul interest dengan anak-anak kita. Memberikan tatapan mata yang penuh kasih kepada mereka. Bagaimana kita bisa memiliki kontak mata yang hangat. Kemudian memberikan sentuhan yang pantas. Seperti pelukan, tepukan di punggung ataupun di lutut dan lain sebagainya. Dan menghabiskan waktu bersama dengan mereka. Dan yang terakhir, berlaku adil, mendidik dengan bijak. Dan sebagai orang tua, tugas kita adalah mengenal setiap anak dengan cukup baik untuk memotivasi dia menjadi apa yang Tuhan inginkan dan bukan apa yang kita inginkan. Untuk itu Bapak Ibu, Saudara dan juga anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Taatilah orang tuamu, wahai anak-anak. Para orang tua, perlakukanlah anak-anak Anda sebagaimana Tuhan berhubungan dengan kita. Dengan rasa yang penuh kasih, dengan kepekaan dan dorongan untuk senantiasa mengasihi mereka. Suami dan istri, berelasilah dengan penuh kasih dan penuh ketundukan. Semuanya ini akan menjadikan keluarga kita jadi keluarga yang indah dan harmonis. Kita semua rindu bahwa kita memiliki keluarga yang harmonis. Dan semua itu menjadi mustahil kita bila sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu, di atas semuanya kehidupan keluarga yang bahagia dimulai dan didasari pada kehidupan yang baru di dalam Kristus. Mereka yang telah mengalami kasih karunia dalam Kristus, mereka adalah pribadi-pribadi yang akan senantiasa berupaya untuk menciptakan relasi yang indah di dalam Tuhan. Pengenalan akan kasih Allah adalah pengikat dan mewarnai setiap tindak tanduk anggota keluarga kita. Itu berarti istri, suami, dan anak-anak sebagai anggota keluarga mematikan dan membuang segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini di dalam diri mereka. Dan mengenakan manusia yang baru yang telah dibaharui
di dalam Yesus Kristus. Untuk itu dalam saat ini saya mengajak setiap kita untuk boleh tenang di hadapan Tuhan. Mari ambil waktu di hadapan Tuhan untuk boleh kembali melihat sejauh mana perjalanan kita sebagai keluarga di dalam Tuhan. Relasi-relasi yang dibangun di dalam kehidupan kita, sudahkah sejalan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Mari pakai waktu ini untuk boleh teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kalau saat ini Bapak Ibu ada banyak hal di dalam relasi kita bersama dengan keluarga, ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Mari datang di hadapan Tuhan, memohon ampun, dan mengambil komitmen di hadapan Tuhan untuk boleh kembali hidup sebagai keluarga yang memuliakan Tuhan.